Ini saya ada kendaraan Nissan X-Trail. Jadi mobil X-Trail ini mengalami kepanasan teman-teman. Jadi intinya ceritanya itu ketika mengalami mobil mogok ya, itu langsung di starter nggak bisa hidup sampai harus jumper aki ya, jumper aki, ganti aki, nggak bisa hidup-hidup. Kemudian dilakukan pembongkaran dinamo starter, juga motor starternya setelah diperbaiki dipasang juga tetap nggak bisa hidup, bisa muter tapi nggak bisa hidup. Memang kadang analisa teman-teman bengkel-bengkel ataupun customer kadang yang sok kemaki dan lebih tahu dari bengkel mungkin ya. Dia nggak tahu kalau memang ceritanya pernah overheat ya. Jadi mobil ini transmisi matic, kemudian dari temperaturnya sendiri ini pun apa ini ya, nggak tahu kalau dia mobil ini tuh overheat. Jadi diperbaiki akinya, ganti, terus motor starternya diperbaiki. Ketika datanglah sebuah bengkel yang mungkin mesin ya, dicek nggak bisa hidup, ternyata busi dibuka itu ada airnya nomor sekawan, nomor 4. Jadi analisanya langsung ditanyain ya, air masuk ke dalam ruang bakar dan ini karena overheat, temperatur panas, kekurangan air. Nah ini mobilnya sudah kita bongkar nih teman-teman. Nah ini headnya atau blok silindernya, maaf, headnya sudah dibongkar. Ini blok silindernya di sini terlihat ya. Ini kalau nggak salah mobilnya ini habis dipopok. Ini terlihat dari sini ada bekas popokan las juga, muter ya. Di sini nih terlihat sangat rawan bocor nih teman-teman ya. Ini jalur air, jalur oli sangat tipis seperti ini. Jadi riskan ketika nanti setelah dipasang menjadi temperaturnya panas seperti itu ya. Nah kemudian ini timing belt atau timing chainnya kita gandulin teman-teman biar nggak usah bongkar ini. Kita lihat kondisi dari silinder headnya. Ini silinder headnya sudah dibongkarin semua, sudah dibersihkan semua. Nah ini dari klep-klepnya ini teman-teman, silsilnya juga kita bongkari. Jadi pasti dijamin ini itu sudah meleot atau sudah tidak rata. Nah ini kita sudah coba balik nih teman-teman, terlihat di sini ya. Nah ini kondisi-kondisi dari bagian silinder headnya. Ini benar-benar sudah kita bersihkan tapi belum kita sekur karena kondisi headnya ini akan dipapras atau diseleb hingga rata kembali, hingga tidak ada air masuk ke dalam ruang bakar atau bahkan oli, air dicampur oli. Nah kalau lihat seperti ini, nanti jika disekur itu mungkin tidak rata, bisa langsung diganti dengan sebuah dengan valve-nya ya. Nah ini kondisinya. Yuk kita lihat kondisi klepnya teman-teman. Nah ini kondisi valve-nya. Jadi kalau sudah seperti ini nih teman-teman, tidak rata ya, ini perlu diganti atau bahkan perlu di krek ulang. Jadi rumahnya juga ininya biar benar-benar disetting ulang, biar nggak bocor lagi. Kadang kalau disekor ini kurang mempang. Nah ini teman-teman yang biasanya menyebabkan mobil temperatur panas itu, kalau mobil menggunakan sistem pendingin dengan elektrik, hati-hati, mobil yang sudah lama-lama itu harus dicek ininya. Kadang kalau elektriknya itu nggak bekerja akan membuat mobil jadi panas, temperatur naik, meskipun kondisi dari air radiatornya itu tidak ada yang bocor. Jadi perlu hati-hati. Jadi sistem kelistrikan dari cooling system itu benar-benar harus dijaga. Bisa ada yang ketika sensor temperaturnya itu sudah rusak, maka ini juga akan mati. Bahkan kalau rusaknya ngesot, dia akan hidup terus. Dimana kalau hidup terus dia akan cepat rusak, cepat aus karena muter terus. Yang seharusnya mobil-mobil electric fan seperti ini ketika mobil panas dia akan muter otomatis, ketika mobil sudah dingin dia akan berhenti secara otomatis. Jadi dia akan awet seperti ini. Kalau mungkin beli genuine mungkin akan mahal ya, tapi kalau banyak di toko-toko online ini ya kurang lebih harga sekitar 400-500 ribuan sudah dapat. Jadi untuk teman-teman yang baru dapat mobil second, entah itu mobil apapun yang menggunakan sistem pendingin model electric fan seperti ini,
ya, meskipun kondisinya masih bagus. Kalau bisa dibawa ke tukang servis dinamo, ganti arengnya atau ngecek, atau kalau punya dana lebih langsung ganti segelondong meskipun kondisinya masih bagus, karena Anda tidak tahu bahwa mobil ini itu dulunya seperti apa, biar nggak terjadi namanya overheat pada mobil Anda. Ya teman-teman, sampai sini dulu informasinya mengenai mobil overhead ya. Salah analisa karena sudah di mobilnya itu sebenarnya mogok di rumah, kemudian dipanggil ya, salah analisa, akhirnya ternyata overhead. Kalau sudah seperti ini akan muncul biaya sangat besar sekali. Periksa kondisi dari sistem pendingin mobil Anda agar tidak terjadi sampai kehabisan air atau temperatur naik menjadi overhead.